Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, nama saya Pendeta Dr. Nelson Adu. Saya mengembalakan di GB Hope and Grace Bekasi. Saya juga mengajar di Sekolah Kristen Nasional Anglo Lipo Cikarang sebagai dosen di STT Bethel Nusantara Jakarta. Juga dipercayakan di pembantu ketua atau biasa dikenal pembantu rektor 1 di STT Bentara Jakarta. Pada kesempatan saat ini saya ingin berbagi sharing tentang pengalaman bersama dengan Tuhan sejak COVID melanda dunia dan secara khusus saat COVID ini sampai di tanah air kita, Indonesia. Di awal-awal COVID melanda bangsa kita hampir semuanya masih beraktivitas seperti biasa. Tapi ketika penyebarannya mulai masif, maka pemerintah mulai memutuskan untuk melakukan karantina atau yang dikenal dengan PSBB. Dan sejak PSBB diterapkan, kantor-kantor mulai bekerja dari rumah, murid mulai belajar dari rumah, guru mengajar dari rumah. Banyak restoran yang mulai menutup karena tidak ada konsumen yang datang makan di tempat makan tersebut, sebab memang pemerintah, kita tahu bersama, pemerintah melarang untuk memakan dibuka dan konsumen bisa makan di restoran tersebut. Restoran boleh tetap buka tapi sistemnya take away atau hanya bisa diperkenankan untuk pesan dan bawa pulang, tidak boleh makan di tempat. Dan saya memang sudah terbiasa berdoa karena sejak dari dulu saya terbiasa untuk membangun kehidupan saya di dalam doa. Tapi sejak PSBB diterapkan, karena aktivitas saya sehari-hari sebagai guru, sebagai pelayan Tuhan yang selalu melayani dari satu tempat ke tempat yang lain, karena mulai diterapkan PSBB, kegiatan gereja juga mulai tidak beraktivitas. Kegiatan gereja mulai berhenti, sehingga mau tidak mau kita semua harus berada di rumah. Dan sejak saya tidak beraktivitas di luar lagi, baik itu pelayanan, mengajar, dan saya mulai menghabiskan waktu di rumah, disitulah saya mulai meningkatkan jam doa pribadi saya dengan Tuhan. Saya mulai berdoa, dan saya tergerak untuk melakukan doa puasa saat mulai penerapan PSBB. Dan karena saya tidak punya kegiatan di luar, menghabiskan waktu di rumah melalui doa puasa, dan saya pernah berdoa sejak PSBB diterapkan. Saya berdoa kadang satu hari saya bisa menghabiskan 8 jam, sampai pernah ada 9 jam sampai 10 jam saya berdoa. Dan pada saat tanggal 6 April, di situ ketika saya mulai berdoa menyembah Tuhan, tiba-tiba muncul pujian yang tidak pernah saya pikirkan, dalam pengertian tiba-tiba muncul syair-syair lagu dan saya digerakin untuk menulis lagu-lagu itu. Padahal saya selama berdoa, saya tidak pernah berpikir untuk memanfaatkan waktu selama PSBB ini untuk menciptakan lagu. Karena memang saya sekitar 20 tahun yang lalu punya kerinduan yang cukup besar untuk bisa menciptakan lagu, karena saya seorang penyembah, sering memimpin puji-pujian sebagai worship leader.
Jadi sering kali muncul dorongan di dalam hati untuk menciptakan lagu. Dan saya sudah berkali-kali berupaya, berusaha untuk menciptakan lagu, tapi selalu tidak berhasil. Saya kadang-kadang hanya berhasil menemukan baris pertama dari sebuah lagu, dan selanjutnya saya sudah mengalami kesulitan untuk melanjutkan syair lagu yang berikut. Dan karena sudah berkali-kali saya berusaha untuk menciptakan lagu tapi selalu gagal, akhirnya sekitar beberapa tahun yang lalu, ya 2 atau 3 tahun yang lalu, saya berkata kepada diri saya sendiri, kamu sepertinya tidak dikaruniakan Tuhan untuk menciptakan lagu. Dan saya berpikir apa yang saya sampaikan itu benar adanya, sebab saya sudah berupaya bertahun-tahun tapi selalu gagal. Dan sejak itu saya sudah tidak pernah lagi terpikir untuk bisa menciptakan lagu. Jadi peristiwa tanggal 6 April di mana dalam doa, di mana saya ada dalam hadirat Tuhan yang begitu luar biasa, tiba-tiba muncul syair-syair lagu itu dan saya digerakin untuk menciptakan, mencatat lagu-lagu itu. Saya benar-benar terheran. Saya benar-benar takjub dengan apa yang tiba-tiba terjadi itu. Dan sejak tanggal 6 itu saya mulai menulis lagu. Tanggal 7, tanggal 8 saya mulai menulis lagu. Dan luar biasanya adalah lagu-lagu itu saya bisa temukan atau bisa menulisnya saat saya berdoa. Ketika saya tidak sedang berdoa, maka tidak muncul syair-syair lagu itu. Di satu sisi, tempat di mana saya tinggal saat ini itu di daerah pinggir jalan BKT daerah Durensawit. Itu pinggir jalan jalur cepat. Jadi kendaraan yang lalu lalang itu dengan kecepatan tinggi, sehingga bisingnya suara kendaraan itu sebetulnya sangat mengganggu untuk kita tidak bisa fokus dan konsentrasi. Ditambah lagi di samping tempat di mana saya tinggal itu ada bengkel motor balap, sehingga seringkali bisingnya suara-suara motor yang di setting untuk jadi motor balap itu sungguh luar biasa, sungguh sangat mengganggu konsentrasi dan fokus kita. Tapi yang luar biasanya adalah ketika saya ada dalam hadirat Tuhan, sedang menyembah Tuhan, hadirat Tuhan sedang dicurahkan, dan saya benar-benar berada dalam keintiman dengan Tuhan, syair lagu-lagu itu hadir, dan itu membuat saya tidak terpengaruh dengan bisingnya kendaraan yang lalu lalang di sekitar rumah saya itu. Saya pernah berdiskusi dengan beberapa orang yang menciptakan lagu, dan mereka berkata kalau mereka ingin menciptakan lagu, mereka kadang-kadang datang ke tempat yang hening, tempat yang sepi, tempat yang tenang, tempat yang teduh. Apakah itu di pegunungan, di pinggir pantai. Dan disitulah mereka bisa temukan inspirasi untuk menciptakan lagu. Ya. Kadang juga lagu yang mereka ciptakan itu lahir karena situasi sosial yang sedang terjadi. Kalau saya secara pribadi menciptakan lagu-lagu itu sama sekali tidak dipengaruhi oleh kondisi sosial yang sedang terjadi. Bukan karena COVID sedang melanda sehingga saya terpancing untuk menciptakan lagu, sama sekali tidak ada. Lalu hal berikut, ketika saya pernah berjumpa dengan seorang pencipta lagu, dia juga seorang arranger,
Dia juga pernah memproduksi beberapa lagu, baik lagu sekuler maupun lagu rohani. Dan dia bercerita kepada saya, Pak Nelson, untuk menciptakan lagu itu ada teorinya. Dan saya tahu teorinya. Dan lagu-lagu yang saya ciptakan itu berdasarkan teori-teori yang saya pelajari. Nah, melihat kenyataan yang ada, sungguh sesuatu yang di luar nalar kita manusia pada umumnya. Sebab saya sendiri tidak pernah tahu tentang teori menciptakan lagu. Tempat tinggal saya juga tidak mendukung karena sangat bising. Sangat bising. Jadi sebetulnya susah untuk bisa konsentrasi, fokus untuk menciptakan lagu. Tapi di sini saya melihat bagaimana karya Tuhan luar biasa bekerja sehingga lagu-lagu ini saya bisa ciptakan. Dan luar biasanya menurut saya, dalam kurun waktu hampir 2 bulan saya bisa menciptakan lagu sebanyak 45 lagu, mulai dari tanggal 6 April sampai dengan tanggal 31 Mei saya menciptakan 45 lagu. Saya juga mencoba meng-cross check dengan beberapa orang yang menciptakan lagu dan mereka berkata itu sesuatu yang luar biasa. Bisa dalam waktu yang relatif singkat menghasilkan lagu sebanyak itu. Kembali lagi, saya tidak tahu menahu tentang teori dalam menciptakan lagu. Kecuali saya mungkin tahu tentang teori menciptakan lagu, mungkin itu bisa membantu saya sehingga mungkin saya dengan lebih mudah untuk menciptakan lagu. Sama sekali saya tidak ada bekal ilmu teori dalam menciptakan lagu. Setelah lagu-lagu ini mulai ada, sekitar tanggal belasan bulan April, saya berjumpa dengan seorang artis nasional, tapi saat ini dia lebih berkonsentrasi di daerah kelahirannya. Dia juga sebagai eksekutif produser dari label yang dia miliki. Nah, sebelum saya berjumpa dengan penyanyi atau artis ini, saya sempat terpikir, wah, lagu-lagu ini kapan ya bisa direkam jadi sebuah kaset untuk bisa didengar oleh orang lain. Saya berpikir dan berpikir, sepertinya lagu-lagu ini bisa terekam menjadi kaset. Itu butuh waktu paling tidak 10 sampai 20 tahun akan datang, barulah saya bisa hasil merekam lagu-lagu ini. Sebab ini berkaitan dengan pendanaan. Kenapa saya berpikir demikian? Karena sekitar 5 atau 7 tahun yang lalu ada seorang pendeta merekam lagu, dan menurut cerita yang saya dengar, dia menghabiskan dana sampai 30 juta untuk menyelesaikan albumnya. Jadi saya berpikir 5 atau 7 tahun yang lalu dia menghabiskan sekitar 30 juta, apalagi di saat sekarang ini pasti lebih mahal. Jadi bagi saya dalam waktu yang dekat ini, lagu-lagu ini bisa direkam menjadi kaset dan bisa didengar oleh banyak orang, itu sesuatu yang tidak mungkin. Dalam perenungan saya dengan Tuhan, di tanggal belasan bulan April, tiba-tiba saya berjumpa dengan produser ini sekaligus artis ini. Dan dia begitu antusias ingin membantu supaya lagu-lagu saya ini bisa direkam. Dengan biaya yang menurut saya sangat murah. Ketika lagu-lagu saya ini saya kirimkan ke dia untuk dia pelajari, saya hampir tidak percaya
Karena lagu-lagu yang saya kirimkan ke dia, dia berkata lagu-lagunya bagus. Ya. Saya saat mengirimkan lagu-lagu itu, hati saya dak dikduk. Waduh, jangan-jangan setelah dia pelajari lagu saya, dia merespon bahwa lagu-lagu saya ini tidak memenuhi kualifikasi untuk direkam. Wah, bisa memalukan sebetulnya. Tapi di luar dugaan saya, dia memberi tanggapan yang luar biasa. Bahkan dia sendiri menawarkan diri kalau bisa lagu-lagu saya ini dinyanyikan oleh dia. Wah, hati saya benar-benar sukacita luar biasa. Dia seorang penyanyi papan atas, dia juga pencipta lagu, dan dia pasti tahu mana lagu yang baik, mana lagu yang berkualitas, dan mana lagu yang tidak berkualitas. Dia pasti tahu. Dan bagi saya, tidak mungkin dia mau menghancurkan reputasinya menyanyikan lagu saya yang tidak memenuhi kualifikasi tersebut. Di satu sisi, saya sendiri pun sebetulnya tidak membayar dia. Padahal kita tahu bahwa kalau orang menyanyikan lagu kita, harusnya kita yang bayar, karena kita yang menawarkan diri. Tapi ini justru terbalik, dia tidak minta dibayar. Dan singkat cerita, akhirnya dalam waktu yang tidak begitu lama dari pertemuan kita saat itu, lagu-lagu ini mulai proses untuk direkam. Dan yang lebih menakjubkan buat saya adalah si eksekutif produser ini, atau sang artis ini, penyanyi ini, dia sebetulnya tidak mengenal saya. Saya pernah berjumpa dengan dia sekitar 10 tahun yang lalu, tapi hanya sebentar saja. Dan dia pasti lupakan saya, dia pasti tidak kenal saya, karena seorang penyanyi, seorang artis banyak berjumpa dengan banyak orang, dan pasti dia tidak ingat saya. Dan saya pastikan itu dia tidak ingat saya. Dan perjumpaan kita itu bukan face to face, tapi melalui jaringan telepon. Dan sebetulnya sulit untuk terlaksananya perekaman lagu-lagu ini. Tapi karena Tuhan yang menghendaki, Tuhan yang bekerja, sehingga lagu-lagu ini bisa direkam. Dan puji Tuhan, setelah lagu-lagu ini direkam dan mulai diposting di YouTube, saya sungguh terharu karena melihat respon dari orang-orang yang mendengarkan lagu-lagu yang saya ciptakan ini luar biasa. Mereka memberikan komentar di YouTube, mereka memberikan komentar lewat WA kepada saya. Mereka terberkati, bahkan ada yang bersaksi mereka meneteskan air mata saat mereka mendengarkan lagu-lagu ini. Hati mereka jadi tenang, hati mereka jadi teduh ketika mereka menyanyikan lagu-lagu ini. Iman mereka dikuatkan, iman mereka makin diperkokoh ketika mereka mendengarkan dan menyanyikan lagu-lagu saya ini. Dan luar biasa, saya tahu bahwa itu karena Tuhan yang bekerja. Saya tahu bahwa sair-sair lagu yang saya ciptakan itu bukan datang dari diri saya, tapi diinspirasikan oleh Roh Kudus, sehingga ketika orang mendengar dan menyanyikan lagu-lagu itu, mereka diberkati oleh Tuhan. Dan puji Tuhan, saya mau sampaikan bahwa di balik peristiwa virus COVID-19 ini ada kebaikan Tuhan. Di balik COVID-19 ini ada mujizat Tuhan. Saya menyebut kesanggupan yang Tuhan berikan kepada saya menciptakan lagu ini adalah sebuah mujizat. Kalau bukan mujizat Tuhan, saya tidak mungkin bisa menciptakan lagu-lagu ini. Dan Bapak Ibu, lagu-lagu saya ini, kalau Bapak Ibu mau dengar, bisa membuka di YouTube di John Seme Official Video, karena lagu-lagu saya ini dibawa label Flobamora Record, sehingga diposting di sana.
Bapak Ibu jika ingin mendengarkannya silakan masuk ke YouTube dan bisa melihatnya di sana. Dan ada 3 lagu yang saya nyanyikan, dan lagu itu akan saya posting di YouTube saya sendiri, di akun YouTube saya Pendeta Dr. Nelson Andu. Bapak Ibu, mungkin hari-hari ke depan saya akan posting lagu-lagu ini di akun YouTube saya, dan saya pastikan kita semua diberkati. Saya secara pribadi sangat terberkati dengan lagu-lagu yang saya ciptakan. Karena saya tahu bahwa itu bukan karena kekuatan saya, bukan karena itu kemampuan saya, tapi itu karena karya Roh Tuhan, karya Roh Allah, karya Roh Kudus, sehingga apa yang Tuhan kerjakan pasti itu memberkati kita. Kiranya kesaksian saya ini, kiranya sharing saya ini memberkati kita semua. Firman Tuhan berkata dalam Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Saya pastikan orang-orang yang ada dalam rencana Tuhan, musibah, hal negatif, hal jahat dapat dibuat Tuhan menjadi kebaikan buat kita. Itu sebabnya tetap setia kepada Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan, tetap berharap kepada Tuhan, sebab Tuhan pasti tidak akan mengecewakan kita yang berharap dan bersandar kepada Dia. Saya harus jujur bahwa sepanjang COVID ini ada dan kita mengalami proses PSBB, banyak sekali kebaikan Tuhan yang saya alami, banyak sekali mujizat Tuhan saya alami. Tapi pada kesempatan ini saya hanya bersaksi berkaitan dengan Tuhan memberikan kemampuan pada saya untuk menciptakan lagu. Mungkin nanti kesempatan berikut saya akan bercerita lagi, bersaksi lagi tentang mujizat-mujizat yang lain, kebaikan-kebaikan Tuhan yang lain di sepanjang COVID ini atau sepanjang kita mengalami PSBB. Tuhan Yesus memberkati. Amin.